Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Darmawan. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Pondok Bukit Tinggi, Fakultas Kesehatan Prodi Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan transkripsi dan translasi DNA. Jangan lupa disimak ya. A. Transkripsi. Transkripsi yaitu proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu 1. Inisiasi atau permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut. 1. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. 2. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. 3. RNA polimerase membuka untalan rantai ganda DNA. 2. Elongasi atau pemanjangan transkripsi. Tahapan elongasi yaitu sebagai berikut. 1. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa introgennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. 2. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. 3. Terminasi atau pengakhiran transkripsi. Tahapan terminasi yaitu sebagai berikut. 1. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. 2. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA mengandung kode genetik kodon. Hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. 3. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Baik, selanjutnya translasi. Translasi yaitu sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi yaitu 1. Inisiasi atau permulaan translasi. 1. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. 2. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. 3. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. 2. Elongasi atau pemanjangan translasi. 1. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. 2. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. 3. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. 4. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. 5. Gabungkan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA.
rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. 3. Terminasi atau pengakhiran translasi. 1. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop mRNA melekat pada ribosom. 2. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. 3. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.